Balik lagi di channel Tengka Terus, yo. Di episode kali ini tema videonya adalah moto eksperimen, dimana gue akan nyobain bikin sesuatu hal atau gila-gilaan di atas motor. Moto eksperimen pertama ini masih ada sangkut pautnya sama dunia freestyle cuy. Dimana waktu tahun 2005 sampai 2008 itu gue kan sempat main freestyle ya, atau stunt motor gitu, atau stunt ride. Gue punya satu gaya yang dari tahun 2008 itu belum ada yang ngikutin. Sebenarnya sih gayanya bukan suatu gaya original ya, atau trik original. Gue juga terinspirasi dari stunt rider luar negeri. Kalau nggak salah dulu tuh namanya Angyal Zoltan, asal Hungaria. Nah dia tuh bikin sebuah motor yang bisa ngerol gitu cuy, atau ngeglinding gitu. Ya intinya sih trik itu udah lama banget nggak gue lakuin lagi, karena emang juga gue udah nggak main freestyle ya. Tapi karena ini temanya moto eksperimen, gue jadi penasaran, pengen nostalgia ngewujudin sebuah motor yang dulu pernah gue pakai ngetrek gitu cuy, tapi di motor yang berbeda. Kalau dulu gue pakai motor itu motor kecil gitu kan, jadi resikonya juga ya bisa dibilang kecil. Gue pengen nyoba kalau trik itu dipakai atau diterapin di motor normal, atau di motor yang dimensinya ya rata-rata gitu cuy. Bisa nggak ya? Lalu untuk pilihan motornya ya, nah ini basicnya bakal gue pakai dari TVS Max 125. Aslinya motor ini tuh motor yang beberapa tahun lalu udah pernah gue bangunin atau gue bikinin buat bini gue. Cuma karena berhubung bini gue nggak bisa pakai motor kopling, akhirnya motor itu keseringan nganggur. Dan belakangan ini motor itu sering gue pakai untuk flat track gitu kan. Kemarin udah sempat juga balapan flat track di BSD. Jadi gue putusin sekarang untuk pakai bahan motor TVS Max 125 itu untuk moto eksperimen edisi pertama ini. Nah sebelum gue mulai videonya, gue mau ngingetin bahwa jangan coba melakukan hal yang sama apa yang ada di video ini di rumah kalian, karena ini benar-benar berbahaya. Oke, step selanjutnya apa ya? Mungkin gue jelasin dulu kali ya rancang bangun atau build plan yang bakal gue lakuin di project moto eksperimen kali ini. Langsung, let's go. Oke cuy, jadi untuk build plan kali ini ya, mungkin secara teknis pengerjaan prosesnya nggak terlalu panjang gitu cuy. Tapi ini resikonya gede banget. Dimana pertama gue bakal bikinin pipa. Ini gue pakai pipa hollow yang tebelnya 2 mm. Ini bakal gue bikin melengkung sampai setengah lingkaran. Nah, supaya si pipa melengkung itu bisa dipasang di motor, otomatis gue juga harus bikinin bracket atau stud tambahan di bagian depan motor dan di bagian belakang. Lalu sebagai penguat, supaya nanti pas motor ini posisinya ada di atas si pipa itu nggak patah atau bengkok, gue juga bikinin support besi sebagai tambahan supaya ya amit-amit kalau pipanya itu tadi bengkok atau patah gitu cuy. Dan kurang lebih nanti atraksinya bakal jadi seperti ini. Pertama, ketika motornya jalan, itu motornya harus di stopiin dulu supaya roda belakangnya terangkat. Nah ketika posisinya udah oke, rem depannya dikunci mati supaya momennya terus ke depan gitu kan, sehingga motor itu bisa ngelinding berputar 180 derajat dan akhirnya balik lagi ke posisi normal. Wah, rencananya bakal seperti itu. Nanti kenyataannya bakal bisa seperti itu atau enggak ya kita lihat aja. Yang pasti pertama kita mulai dulu, karena motornya juga udah ready di belakang. Kita mau buka dulu bodi-bodi yang udah kepasang sekarang untuk sekalian kita set up bracket-bracket dan besi-besi yang mau kita bikin. Let's go. Alright, selamat siang. Hari ini hari pertama ya, kita mau garap project moto eksperimen. Sekaligus ini episode pertama, gue senang banget. Ini sebenarnya satu segmen yang di luar motor custom, tapi tetap utak-atik motor juga gitu temanya. Dan kali ini kita mau bikin front flip stoppie. Apa ya namanya? Belum ada namanya sih sebenarnya ya. Tapi ya udah, motornya kebetulan sini udah datang juga, udah disiapin. Hari ini kita udah datang pipanya, kita mau setup dulu. Kita mau bikin pertama kali itu adalah cage-nya dulu cuy. Yang atasnya itu yang lengkungan itu, karena itu yang paling penting. Nyawanya si rider, jokinya nanti tergantung dari lengkungan si pipa itu. Oke, langsung kita eksekusi. Let's go! Untuk bikin roll cage ini, gua pakai bahan pipa hollow atau pipa kotak yang tebelnya 2 mm. Untuk diameter tengahnya, setelah gua hitung-hitung ya, ternyata butuh diameter yang mencapai 2 meter cuy. Tujuannya supaya motor ini bisa gliding dengan smooth. Setelah cage-nya udah mulai kelihatan, tinggal kita sesuaikan di motor. Untuk mempermudah setup posisi cage di motor, gua buatin tiang penyangga sementara di bagian tengah motor.
Setelah posisi besi roll udah pas, saatnya kami membuat tiang pegangan di bagian depan dan belakang. Semua bracket yang gua buat ini sistemnya knockdown cuy, jadi bisa dibongkar pasang. Untuk yang depan, posisi bracket ada di leher komstir, sedangkan untuk yang belakang, gua buatin bracket di bagian sasis belakang. Alright guys, ini dipasangin sangkar burung ya. Kita pakai pipa hollow, ini tebalnya 2 mili, harusnya oke sih. Terus di bagian depan ini kita juga udah pasangin besi penguat, jadi konstruksinya memang gua rancang sekuat mungkin ya, karena emang bagian depan ini yang pertama kali kena impact gitu cuy. Dan ini semuanya sistemnya knockdown, jadi ini bisa dibongkar pasang karena ini kan motor flat track ya. Kalau udah selesai show di hari berikutnya mau pakai buat flat track kan masih bisa gitu. Kita yang belakang emang agak meribetkan ternyata. Agak bingung soalnya dia agak naik gini ya. Nanti di sebelah sini tambahin plat ya. Concern gue selanjutnya adalah ini nih, gapnya yang terlalu jauh. Sebenarnya sih kalau mau gampang, itu kita pakai pipa bulat, ya kan? Pakai pipa bulat, itu tinggal di roll aja. Cuman pertimbangan gue karena kalau pakai pipa, permukaan pipa yang kena ke aspal nanti itu sedikit banget cuy. Takutnya nanti ngeskid gitu kan, si platnya itu geser atau gimana lah gitu. Akhirnya gue putusin pakai pipa kotak. Ini pipa 4 cm ya. Itu hollow tuh ada buat ngebendingnya, alatnya khusus gitu. Cuman emang nggak banyak. Kalau buat bengkel-bengkel motor gitu jarang pakai pipa hollow yang bendingan yang itu. Jadi ya mau nggak mau, ini akhirnya gue cacah nih. Ini nanti nggak ada sih sebenarnya. Ini cuma buat malan doang supaya tingginya itu pas dengan sesuai gambar. Show must go on. Wah, progresnya lanjut terus. Ini proyeknya dia megang. Susah nggak? Lumayan. Hah? Lumayan. Lumayan. Cuman bikin gitu doang. Lumayan mikirin buat kedepannya. Oh iya. Senin beres ya berarti? Beres. Oke, siap. Oke, silakan dilanjut Teddy Bear. Oke, progres kita lanjutkan dengan membuat bracket pegangan roll bagian belakang. Awalnya agak sulit nih untuk nemuin konstruksi yang pas karena space yang sempit akibat adanya cover jok. Tapi setelah kita nemuin selanya, bagian itu bisa kami lewati dan tim tinggal lanjut bikin besi penguat di bagian tengah roll cage. Setelah roll cage beres, gua baru dapat info kalau ternyata unit motor yang mau kami pakai ini mesinnya bermasalah. Padahal waktu show tinggal 1 hari lagi nih cuy. Oke guys, ini cage-nya udah jadi nih cuy. Gokil. Yoi, kita juga udah bikinin besi penguat di sini ya. Setelah pengetesan baru dicat. Rencananya hari ini mau dites nih cuy. Untuk pertama kalinya. Tapi justru masalahnya sekarang, masalah utamanya itu bukan soal cage-nya, tapi soal motornya. Ternyata kemarin karena motor ini habis dipakai buat flat track, jadi motornya mati. Lagi dibener-benerin. Sebenarnya sih udah diganti CDI-nya yang jebol. Ini pakai CDI Shogun kebo lah ya. Coilnya juga mati, ini diganti punya GL juga. Kamu pengapiannya sama? Mudah-mudahan sama. Anjing. Ya karena kalau nggak sama pengapiannya, motornya hidup, cuma berebet. Flyernya udah naik lagi di cutter. Kacau loh. Ini sekarang lagi di setup. Belum dinyalain sih motornya, cuma baru dicek doang ada apinya. Ya mudah-mudahan pas di setup nanti motornya bisa hidup ya, bisa jalan juga, bisa ngebut juga. Ini sekarang kita rakit dulu motornya. Kita nyalakan guys motornya. Aman ya? Bisa lah Willy mah. Berarti sekarang kita pasang bodinya, kita naikin ke motornya. Fase krisis yang pertama aman nih ya, motornya hidup. Tinggal fase yang kedua nih, ini menyangkut hidup dan matinya seorang Andi Kristanto nih.
Oke, sekarang gue udah sampai. Plan A-nya harusnya gue ngetes di EduTown, tapi ternyata EduTown ditutup guys, ya. Dan ya udah, pokoknya cancel. Akhirnya kita pakai plan B, di mana kita ngetesnya itu di area parkirnya ICE. Gue udah ngobrol sama orang dalam, katanya diizinin ya. Harusnya di sini udah safety. Ridersnya juga lagi prepare motornya. Di belakang gue kelihatan nggak tuh? Nah, ini lagi prepare nyoba-nyobain Stoppy Willy karena emang belum sempurna banget, tapi nggak apa-apa. Karena agendanya hari ini kita cuman pengen ngetes roll cage-nya apakah bener berhasil atau enggak. Ini gue deg-degan banget sih. Let's go. Alright, gimana? Yakin. Yang penting yakin aja nih. Yang penting yakin aja. Motor so far aman ya. Gue mau pasang cage-nya nih. Aman. Oke guys, pasang cage-nya guys. Pokoknya pesan gua, kan lu udah teguling nih. Pas mau balik lagi, jangan ngerem belakang terlalu abis karena lu pikir safety. Jangan gitu. Kenapa? Soalnya kan suka kepental gitu tuh. Nah, itu bisa kepala lu bisa kena besinya. Helmnya bisa kebelah. Wow. Serius. Senang banget. Nah, ini untuk percobaan pertama kita pakai trap dulu nih buat jaga-jaga si Andi biar pas saat posisinya ke balik gitu dia nggak kaget langsung jatuh. Oke. Ini simpul udah aman. Ya, mudah-mudahan nggak lepas. Udah siap? Satu dong. Ya. Udah jalan guys. Dia posisinya nyoba-nyoba dulu. Deg-degan gua. Temen gua kenapa-kenapa. Udah. Ambil ya. Wih, Lagi dia mau nyoba sekali lagi nih cuy. 3, 2, 1, go! Oh, celananya ketarik. Wah, lepas deh. Oke, senang banget hari ini ya. Yang penting sih sebenarnya si Andinya tetap aman dan atraksinya berhasil. Moto eksperimen kali ini gue bakal review sedikit. Gue kasih lihat ubahan apa aja yang udah gue lakukan di motor TVS Max ini. Let's go. Pertama cuy, di bagian kayak kaki ya, bawaan velg dan ban aslinya si TVS Max sudah gua ganti. Ini gua pakai ban dari Corsa Cross S, ukurannya yang belakang ini 120/80, yang depan itu 110/80. Velgnya gua pakai ring 17, lebarnya 2,5 inci depan belakang. Ini velgnya velg aftermarket ya, atau velg aluminium. Untuk urusan suspensi, yang depan masih pakai suspensi standar, walaupun kelihatan segitiga atasnya itu cuman plat besi gitu doang ya, bukan plat aluminium yang seperti motor pada umumnya. Dan untuk suspensi depan juga udah dipendekin sama si Andi karena request untuk kelancaran bagian stoppingnya, jadi bagian depan itu udah dibikin lebih rendah. Untuk suspensi belakangnya gue pakai produk dari Scarlett, ini Scarlett Nostek gitu cuy. Lalu untuk bagian body semuanya body standar, gue ganti pakai body custom. Aslinya motor ini gue bikin buat bini gue, cuma karena berhubung bini gue nggak bisa pakai motor kopling, akhirnya gue putusin jadi motor flat track, dan hari ini jadi motor buat atraksi roll cage. Untuk bagian tankinya sendiri ini gue pakai tangki custom ya, modelnya gue ambil dari motor trail jadul, buntutnya juga
juga gue bikin sesimpel mungkin, dan bagian bodi samping ini ala-ala motor trail. Ini semuanya bahannya pakai bahan plat galvanis yang tebelnya 1,2 mm. Untuk bagian mesin-mesin, sejujurnya untuk bawaan asli CTV S-Max ini, karena mesinnya dibekali 125 cc ya, agak kurang sebenarnya buat freestyle atau dipakai buat flat track. Nah, di sini udah gua upgrade tipis-tipis, dimana untuk bagian karbu gua ganti pakai tipe PE28 gitu cuy. Jadi biar pengkabutan bahan bakarnya lebih kuat lagi, motornya juga tenaganya lebih kedorong lagi. Sisanya gua masih pakai part bawaan standarnya. Oh ya, sama CDI ya, berhubung kemarin ini motornya jebol dipakai flat track, akhirnya bagian CDI ini gua ganti pakai punya Shogun, dan si kiproknya pakai punya copotan dari GL Pro. Terakhir, ini dia nih, biang kerok dari project kali ini, yaitu roll cage-nya cuy. Roll cage-nya ini gue pakai pipa hollow yang tebelnya 2 mm. Ini kemarin gue ngabisin kurang lebih 2 batang, 12 meter lah ya, walaupun nggak habis semua. Tapi kurang lebih ya seperti ini jadinya, dan ya seperti kalian lihat, motor ini sukses ngeroll cuy, stopping roll. Oke cuy, jadi cukup menyenangkan hari ini ya. Gue lega banget karena secara teknis si roll cage itu bisa diterapin, dan ya gue ngelihat Andi ngelakuin itu sih kayak nostalgia ngelihat diri gue beberapa tahun lalu waktu pakai roll cage di motor mini. Cuma bedanya motor yang dipakai Andi sekarang udah jauh lebih besar ya, bukan motor mini. Tapi sebenarnya perjalanan roll cage itu belum selesai, walaupun tadi udah dites dan gak ada masalah. Kenapa? Karena di hari Sabtu roll cage itu harus tampil, dan Sabtu Minggu malah ya dua kali di 2 hari. Dan ya mudah-mudahan aja saat show besok nggak ada masalah. Nah, buat video si showcase ya si roll cage itu nanti bakal gue tayangin di episode yang berbeda. Gimana menurut kalian soal segmen baru di Moto Eksperimen ini? Apakah harus gue terusin untuk bikin sesuatu hal-hal yang gila lagi di sebuah motor? Atau ada masukan lain atau ada ide-ide lain bikin yang konyol-konyol? Silahkan tulis di kolom komen. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka sama Moto Eksperimen di episode pertama ini. Seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup. Sampai jumpa di project-project gila selanjutnya. Ciao.